Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah ingkang senantiasa kita taati lan kita dherekaken sedaya fatwahipun. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Magetan, Bapak Dr. Prawoto beserta Ibu Wakil Bupati Kabupaten Magetan, Ibu Dr. Anda Hajah Nani Sumantri MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, juga bersama Ibu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus daerah BKMT Kabupaten Magetan, pergantian antar waktu yang baru saja dilantik untuk masa bakti 2020-2023 yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada seluruh hadirin hadirat, para undangan yang telah hadir di majelis ini, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena hanya dengan limpahan rahmat dan nikmatnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum sepenuhnya berlalu dari kehidupan kita semua hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berada dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pun sarapan apa dereng ta Bu? Dereng, Masya Allah. Mungkin dang sarapan nggih. Sarapan dewe-dewe. Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat, sehat jasmaniahnya, sehat ruhaniyahnya, sehat iman dan Islamnya, semoga juga sehat dompetnya. Loh, pas dompet kok amine buanter. Ketoke rada kedonyan tenan wong Magetan. Ini nikmat yang patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Selain nikmat berupa kesehatan, kita juga perlu bersyukur bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa menjalani pengalaman yang unik dan luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Di satu sisi memang pandemi ini cukup memprihatinkan yang tadi banyak diceritakan oleh Pak Bupati. Siapapun merasa sedih, siapapun merasa prihatin dengan kejadian ini. Namun kita tidak boleh hanya terfokus pada kesedihan dan keprihatinan. Karena di balik itu banyak hikmah positif yang luar biasa, di mana di situ Allah membelajarkan kepada kita semua tentang banyak hal. Karena COVID-19 yang semula kita jarang cuci tangan, sekarang menjadi sering cuci tangan. Kemana-mana setiap ada pertemuan suguhane hand sanitizer. Itu salah satu hikmah dari pandemi COVID-19. Pola hidup bersih
menjadi mengingatkan kita semua untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh syariat Islam, bahwa Rasulullah menyatakan an-nadzafatu minal iman. Pandemi ini membelajarkan kita semua untuk hidup bersih, hidup sehat. Bagi yang semula sering berada di luar rumah, pandemi ini juga membelajarkan kita untuk banyak bersama keluarga di rumah. Sehingga kemarin itu ada penelitian di kampus saya yang meneliti stres ibu di dalam mendampingi pembelajaran daring anak di rumah. Kalau dulu ibu-ibu itu hanya jagakno guru, nek anake pinter, anake bapake, lek anake goblok sing disalahno gurune. Leres napa mboten? Padahal bayare ya ora sepiro. Kadang nunggak. Sing disalahne gurune. Nah, sekarang kita baru tahu ya apa susahe dadi guru di omah. Di rumah seorang ibu sudah berposisi sebagai seorang istri, berposisi sebagai seorang ibu yang harus menjalankan tugas-tugas rutin di dalam rumah tangga, ketambahan harus menjadi guru. Ini juga hikmah yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 mendekatkan antara ibu dan anak. Karena madrasatul ula, pendidikan yang pertama itu sesungguhnya adalah dari ibu. Guru itu mestinya membantu tugas orang tua. Tapi selama ini kita lalai, kita lupa, seakan-akan tugas mendidik anak itu guru. Ibu ngrumpi di luar sekolah, nganterno putrane sekolah, sambil jajan, sambil blonjo, cerita tentang sosialita. Guru yang di dalam kelas sibuk ngajari putrane jenengan, tapi lek gagal putrane tidak bisa mencapai prestasi akademik yang baik, guru sing disalahno. Salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 yang lain, kita jadi familiar dengan IT. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, materi-materi ceramah selalu membincangkan anak-anak tolong diwaspadai dari bahaya gadget. Anak-anak tolong dibatasi di dalam penggunaan gadget, karena pengaruh negatif selain pengaruh positif yang dimunculkan oleh gadget tidak kalah besarnya mempengaruhi kehidupan anak-anak kita saat itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, anak malah harus lengket dengan gadget. Bahkan orang tuanya yang semula gaptek harus mengenal lebih dekat dengan gadgetnya. Pertemuan-pertemuan yang dulu bisa bebas secara tatap muka, sekarang kita lebih banyak menjadi jamaah zoomiyah. Nggih, yang semula tidak kenal Zoom menjadi kenal Zoom. Ini juga Masya Allah pengalaman luar biasa, di mana kita dipilih oleh Allah berada di masa ini yang tidak semua orang menjadi umat pilihan seperti kita saat ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari pandemi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, di mana pada bulan ini tepat bulan kelahirannya, saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali, berintrospeksi diri untuk bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Pak Wasis itu menginformasikan ke saya hanya memberi sambutan, mboten tausiah. Jadi saya nanti ya sambutan saja. Mergo amplope sambutan karo tausiah iku beda. Guyon Bu, guyon. Alhamdulillah.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat dalam rangka untuk pelantikan dan pengukuhan PAW PD BKMT Kabupaten Magetan untuk masa bakti 2020-2023. Awalnya memang saya bertanya-tanya kenapa harus ada PAW. Tetapi informasi yang saya dapatkan bahwa itu hasil komunikasi, hasil rapat yang sudah digodok dengan matang dengan berbagai pihak, sehingga saya yang ada di provinsi, kami pengurus wilayah BKMT Provinsi Jawa Timur tidak elok kalau kemudian memberikan intervensi yang terlalu dalam. Kami hanya mendapatkan informasi itu bahwa ada dinamika yang perlu disikapi sehingga perlu ada PAW pada pagi hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada PD BKMT pergantian antar waktu yang baru saja dilantik. Selamatnya selamat berjuang Bu Prawoto ye. Jadi bukan selamat yang untuk dirayakan. Karena pelantikan BKMT itu beda dengan pelantikan kepala kantor nggih Pak Takin. Kalau pelantikan kepala kantor nanti akan berimbas dapat tunjangan. Tapi kalau pelantikan BKMT itu enggak punya dipa. Sehingga yang perlu dipersiapkan mentalnya adalah berani berjuang untuk menegakkan syariat Islam sesuai dengan visi dan misi BKMT sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Jadi yang nanti habis dilantik, yang sudah dilantik tadi tidak perlu harus mentraktir teman-temannya, tidak perlu saya kira. Kecuali kalau memang mau sodako dalam rangka muludan nggih monggo. Saya tadi sudah di BCI sama Bu Prawoto mau dikasih peyek. Tapi ini bukan dalam rangka traktir setelah pelantikan, tidak. Itu sodakonya Bu Prawoto sendiri dalam rangka untuk ya sodako, tidak usah dimaknai macam-macam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira teman-teman di Magetan tidak perlu diberikan ceramah yang terlalu banyak tentang BKMT. Karena dari Magetanlah BKMT itu berkembang di Jawa Timur. Ketika saya waktu itu diminta untuk menjadi PAW juga, yang saat itu kondisinya almarhumah Ibu Nyai Mariamah dalam keadaan sakit, kemudian saya diminta untuk menjadi pengganti antar waktu persis seperti yang terjadi saat ini. Saya berusaha untuk BKMT itu bisa hidup. Karena posisinya saat itu di Jawa Timur masih ada beberapa kabupaten kota saja yang sudah terbentuk pengurus BKMT-nya. Dan hampir semuanya layamutu walayahya, tidak bermutu karena tidak ada biaya. Yang paling moncer itu ya Magetan. Ya. Yang paling moncer itu Magetan. Untuk itu saya berharap banyak dari teman-teman PD BKMT Magetan. Magetan ini ikonnya BKMT Jawa Timur. Kalau Rakernas ke Jakarta yang ditanya itu Magetan, bukan Surabaya, bukan Gresik, bukan Lamongan, karena yang dikenal lebih dulu adalah Magetan. Alhamdulillah, dengan kebersamaan, komunikasi dan koordinasi yang baik, saya dan teman-teman di PW BKMT Provinsi Jawa Timur memang menginginkan agar BKMT di Jawa Timur itu bisa berkembang seperti di provinsi-provinsi lain, walaupun kita harus sadar bahwa kultur Jawa Timur berbeda dengan kultur provinsi lain. Dan yang patut kita syukuri, alhamdulillah periode kedua dari saya menjabat sebagai pengurus
BKMT Jawa Timur. Mudah-mudahan nanti tidak sampai periode ketiga ya, karena biasanya pengurus majelis taklim niku beda karo calonan lurah ngoten, atau calon-calon apa yang lain gitu ya. Pencalonan pengurus majelis taklim itu biasanya gak ono sing gelem, royokan mo. Akhirnya siapa yang sudah ditunjuk jadi ketua ya wis iku sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya secara organisasi yang sedemikian itu tidak terlalu baik, karena organisasi itu perlu kaderisasi, perlu reformasi, sehingga tidak boleh seakan-akan organisasi itu hanya miliknya orang itu. Organisasi itu hanya dikendalikan oleh orang itu, perlu ada regenerasi. Mudah-mudahan nanti saya mampu untuk melakukan regenerasi itu ya. Di periode saat ini yang insya Allah nanti habisnya sampai 2025, hasil muswil di Trenggalek kemarin, Jawa Timur yang kabupaten kotanya ada 38 kabupaten kota, alhamdulillah saat ini sudah ada 28 kabupaten kota yang memiliki kepengurusan BKMT. Alhamdulillah udah Bu. Alhamdulillah. Tinggal 10 kabupaten kota yang menjadi PR untuk bisa kita bentuk juga di 10 kabupaten kota yang belum. Namun dari 10 ini sudah ada beberapa yang memang dalam proses pembentukan kepengurusan dan akan segera diproses peng-SK-an serta pelantikan. Mudah-mudahan bisa segera terrealisir. Artinya pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk mengembangkan organisasi ini. Toh bisa melalui video call, toh bisa melalui WA, toh bisa melalui Zoom. Artinya tidak ada alasan karena pandemi kemudian kegiatan terhenti. Namun kita tetap harus sadar bahwa pandemi ini masih berlalu, sehingga protokol kesehatan sebagaimana yang dipesankan oleh Pak Bupati tadi tetap harus bisa dijaga. Nah, dalam waktu dekat insya Allah beberapa kabupaten kota juga akan melakukan pelantikan yang sama. Saya berharap dari 38 kabupaten kota itu semuanya bisa terbentuk. Dan memang yang saya jadikan mitra adalah Kementerian Agama. Sesuai dengan tusinya Kementerian Agama yang diamanatkan di dalam PMA nomor 29 tahun 2019, bahwa majelis taklim itu tanggung jawab pembinaannya ada di Kementerian Agama. Maka kalau Pak Takin tidak mengawal BKMT, berdosa menurut saya. Saking kuatire BKMT niku gak keramut, saya datang sudah ada Pak Takin. Karena begitu besarnya tanggung jawab Pak Takin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama terhadap BKMT Magetan gitu ya. Dan ini memang betul. BKMT ini sebenarnya membantu tugas-tugas Kementerian Agama, khususnya pemerintah pada umumnya, khususnya di dalam melakukan kegiatan dakwah dan pendidikan. Karena bagaimanapun ulama dan umaro ini harus bersinergi. Pemerintah punya program, tapi tidak mungkin pemerintah bisa berjalan sendiri. Perlu kemitraan, perlu sinergitas. Itulah sebabnya saya secara pribadi dan teman-teman pengurus di provinsi itu mepet-mepet ke Kemenak, mepet-mepet ke Bupati Wali Kota, termasuk yang terjadi di Magetan. BKMT juga mepet-mepet ke Bupati, ke Ibu Wabub. Ini juga dalam rangka untuk bersinergi bersama. Jadi karpe ono karpe kan lho Pak. Mepet itu ada karpnya, ada karpe. Karpe apa? Karpe ya untuk bersama-sama menjalankan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah, ya. Juga
bagi kita melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melanjutkan syiar Islam ini. Maka sinergitas ini yang perlu selalu dibangun, komunikasi, koordinasi baik antar pengurus di dalam BKMT itu sendiri maupun antara BKMT dengan instansi-instansi terkait, BKMT dengan pemerintah, ini harus selalu terjaga. Ingat, kita sudah diajari oleh Wali Songo. Wali Songo dulu memperjuangkan Islam di tanah Jawa tanpa konflik, tanpa pertumpahan darah. Mengapa? Mergo saking pintere para Wali Songo dulu mengambil hati penguasa di daerahnya masing-masing. Bagaimana cerita Sunan Ampel, bagaimana cerita Sunan Derajat dan lain sebagainya. Semuanya tidak lepas dari sinergitas antara ulama dan umara. Maka kalau kita lihat simbol-simbol secara fisik yang itu masih menggunakan simbol-simbol lama, setiap ada pemerintahan, kantor kabupaten, sebelahnya ada masjid agung, depannya ada alun-alun. Itu menunjukkan betapa ulama dan umara ini perlu bermitra, bersinergi untuk membangun kekuatan bangsa dan negara ini. Indonesia ini mayoritas muslim. Berbagai macam aliran ada di sini. Tapi Indonesia tetap kuat. Indonesia tetap solid. Indonesia tetap bersatu sepanjang ulama dan umara mampu untuk bersinergi. Maka yang kita harapkan setelah pelantikan ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Keluarnya baik, artinya BKMT dengan instansi pemerintah atau instansi terkait dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan yang lain mampu bekerja sama dengan baik. Nah, itu harus dimulai dari dalam terlebih dahulu. Internal di dalam BKMT sendiri harus solid. Mosok perkara BKMT kok gegeran ora pantes to nggih. Sing diroyok apane wong yo gak oleh bayaran. Lah nggih to? Enggak ada tunjangan, enggak ada insentif. Karena memang BKMT ini bukan lahannya untuk mencari uang. Keliru kalau masuk BKMT mau cari penghasilan. BKMT ini adalah lahan perjuangan. Maka kalau suatu saat sedikit ada pergesekan wajar. Wong di dalam rumah tangga saja suatu saat kita ya gegeran kok sama bapak ya arek-arek. Nggih napa mboten? Suatu saat ya besengutan, tapi semakin sering gegeran tambah akeh anake. Nek mari gegeran iku biasanya tambah mesra. Nggih to? Artinya apa? Kadang-kadang rodok besengutan, rodok ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Dimanapun kita berada tentu ada dinamika yang seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian hal-hal kecil itu kemudian menjadi sesuatu yang besar yang kemudian memecah belah kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Saya sangat berpesan, ayo internal BKMT dibangun terlebih dulu komunikasinya, koordinasinya. Kita contohlah apa yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghadapi banyak orang dengan banyak karakter, niku mboten saged dipeksa uang kudu padha karo awake. Tentu kita harus bijak menghadapi perbedaan-perbedaan yang macam-macam. Ono sing ayu tapi mencepan. Sapa sing guyu? Ono sing wayu yo tapi angel guyune lara untu kira-kira. Ono sing gak patek ayu. Elek merongos lambene kandel sikile jeber. Tapi omongnya akeh. Itu hanya gambaran kecil saja bahwa betapa di dalam kehidupan ini banyak sekali varian-varian yang kita hadapi. Macam-macam wong sing kita hadapi baik dari sisi fisik, karakter, mental, sikap dan lain sebagainya. Maka pengurus BKMT perlu memadukan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Jenengan tak wuruki rodok pinter didik
ben cerdas. Kanjeng Nabi niku berjuang ya juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Coba menawi jenengan ingat dalam sejarah bagaimana Rasulullah menghadapi tokoh-tokoh kafir Quraisy yang pada saat itu kepingin bersama-sama meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Kabeh ngotot punya hak. Semua merasa dirinya paling berhak. Tapi apa kemudian langkah apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sangat bijak, sangat memiliki kecerdasan emosional menghadapi situasi konflik yang tidak mudah saat itu. Dibeber napa niki jenenge? Napa Bu? Serban. Hajar Aswad ditaruh di tengahnya, tokoh-tokoh tadi yang kepingin disuruh megangi di sebelah-sebelahnya, beres. Contoh yang seperti inilah yang perlu kita bangun dari diri kita sendiri sebagai penggerak organisasi, sebagai pemimpin dimanapun kita berada, yang suatu saat kita dihadapkan pada konflik, suatu saat kita dihadapkan pada gesekan-gesekan kecil. Jangan kemudian kita malah jadi kompor, manas-manasi, tapi ambil kebijakan yang bisa menyejukkan, bisa mendinginkan situasi, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sudah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tenggene tiba juga disebutkan kana khuluquhul Quran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan kita bersama, yang patut kita pelajari apa yang telah dicontohkan kepada kita semua, dan sedikit demi sedikit kita coba untuk bisa meniru. Gak iso kuwabeh nggih mboten napa-napa, pancen kita bukan nabi, bukan rasul, tapi entah itu 25%, 50% kita mampu belajar dari apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, niki lek diterusno dadi tausiah tenanan. Jadi garis bawahnya itu kira-kira dalam pelantikan ini, mudah-mudahan pelantikan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Telaga Sarangan, beli sepatu kulit rusa. Komentar ta Bu, suwit-suwit ta apa ngono cek rada banyu, rada rame. Ayo tak baleni. Jalan-jalan ke Telaga Sarangan, beli sepatu kulit rusa. Hidup adalah perjuangan, untuk itu jangan putus asa. Tetap semangat, semangat, semangat. BKMT Magetan tetap maju jaya. Semanten ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan seraya memohon agar pengurus daerah BKMT Kabupaten Magetan yang baru dilantik dapat mengemban amanah yang diberikan, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama.